Selamat pagi teman-teman New Generation Community. Sudah lama kita tidak ada renungan pagi, tapi kami percaya karena satu dan lain hal pertimbangan bermacam-macam, kami percaya tetap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya kita terus akan berkoneksi dengan ibadah dan lain sebagainya. Saya akan lanjutkan di Mazmur 86. Kalau kemarin kita sudah sampai Mazmur 85, kita akan lanjutkan di Mazmur 86. Ya, perikopnya berjudul doa minta pertolongan Tuhan. Silakan nanti teman-teman baca semua ayat ya. Cuman ada 17 ayat. Jadi butuh waktu 5 menit. 1 jam untuk 5 menit untuk membaca, 1 jam untuk benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Ya. Silakan nanti teman-teman baca. Saya tertarik di ayat yang ke-11 dan 12. Tapi sebelum itu, Mazmur ini yang saya baca, menurut saya ini Daud memperlihatkan bahwa dia itu tidak berdaya sama sekali. Dia lemah, sangat lemah, sehingga dia butuh pertolongan Tuhan. Ya. Butuh sekali pertolongan Tuhan. Dia enggak berdaya. Dia mengatakan bahwa dirinya miskin. Dia lemah. Enggak ada kekuatan. Makanya Daud butuh pertolongan Tuhan. Karena dia tahu di dalam Tuhan itu ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada berkat. Ada kekuatan. Ya. Saya akan bacakan, tapi saya tertarik di ayat yang ke-11 dan 12. Kadang-kadang kita lupa ketika kita merasa diri lemah seperti Daud, merasa diri kita lemah, kita hanya butuh pertolongan dari Tuhan, itu aja. Tapi Daud di ayat yang ke-11 dan 12 itu, ini yang menurut saya beda. Ya, saya bacakan buat teman-teman semua. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan. Ya, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ya, ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kadang-kadang ketika kita dihadapi oleh satu masalah, satu tekanan dalam hidup, satu problem dalam hidup kita, kesulitan, kesukaran dalam hidup kita. Kita hanya fokus dalam masalah kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita hanya minta sesuatu dari Tuhan. Berkat. Misalnya kita kesulitan dalam keuangan, Tuhan berkati saya. Tuhan berikan, kalau kita dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan saya. Apakah itu salah? Enggak salah sebenarnya. Benar, karena kita minta pertolongan kepada Tuhan Allah, dan itu benar. Ya. Tapi pernahkah kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan kepada kita? Sebenarnya itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Sebenarnya itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Bukan selalu meminta di hadapan Tuhan. Meminta di hadapan Tuhan. Itu kadang-kadang yang kita lakukan. Kita meminta kepada Tuhan. Berkati Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, berikan saya pekerjaan Tuhan, berikan saya apa yang kita butuhkan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi akan menjadi lebih baik lagi ketika kita minta Tuhan menunjukkan jalan dalam hidup kita. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Supaya kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Supaya kita hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan dalam hidup kita. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Supaya kita bersyukur di hadapan Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bedanya adalah ketika kita cuma minta fokus sama masalahnya, minta kesembuhan, minta berkat dan lain sebagainya. Maka ketika kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
kita akan marah. Tapi ketika kita minta jalan Tuhan, ketika kita minta supaya apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang penting. Jadi ayo mari teman-teman kita mulai belajar untuk bukan hanya minta apa yang kita butuhkan saat ini, tapi minta jalan Tuhan. Supaya Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu. Ya, yuk mari kita sama-sama belajar di New Generation komunitas ini supaya kita betul-betul bukan hanya meminta apa yang kita butuhkan, tapi kita meminta jalan, Tuhan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan. Yuk, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, atas kesempatan ini, walaupun cuma beberapa menit, tapi kami percaya Kau akan tunjukkan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Kau akan tunjukkan jalan-Mu, apa yang harus kami lakukan untuk kami bisa mengatasi setiap masalah yang ada sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sehingga nama-Mu bisa dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus urapi kami, terus tuntun langkah kehidupan kami supaya kami bisa melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya tuntunan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak melangkah ke kanan ke kiri, sehingga kami bisa selalu mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, terus hidup sehat, terus berdoa, terus memuji dan menyembah.